Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang harga sahamnya hanya seratusan rupiah saja. Menariknya, fundamentalnya terus tumbuh, dan mereka rutin membagi dividen besar setiap tahun, di mana yieldnya sekitar 8% per tahun. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham Dimas atau Deltamas, di mana teman-teman bisa baca bahwa kota Deltamas merupakan sebuah kawasan modern terpadu yang terdiri dari kawasan industri, hunian, dan kawasan komersil. Dengan kata lain, perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan properti. Nah, untuk video tentang saham Dimas pada Q3 2022 sudah pernah dibuat, di mana pada saat itu harga sahamnya berada di angka sekitar Rp158 per lembar saham. Sekarang kita bahas berita terkini tentang saham Dimas. Berdasarkan penelusuran di Google, teman-teman bisa baca bahwa saham ini merupakan saham properti yang cukup terkenal di mana mereka rajin bagi-bagi dividen setiap tahun. Selain itu, dividennya juga besar dengan yield berada di kisaran sekitar 8-9%. Meskipun punya dividen yield yang besar, tapi mereka juga berhasil mencetak kenaikan laba bersih yang bisa dikatakan konsisten setiap tahun. Meski punya dividen yield yang besar, tapi saham ini juga bisa dikatakan cukup luar biasa dalam pencapaian labanya, di mana mereka masih bisa mencetak kenaikan laba di tahun 2022 ini. Nah, selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa saham Dimas ini merupakan saham yang masih murah. Nah, apakah kamu setuju dengan pendapat ini? Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat sekilas untuk kinerja keuangannya. Kita masuk dulu untuk probabilitas setiap tahun, di mana saham Dimas ini cenderung naik di bulan Oktober dengan probabilitas yang mencapai 75%. Pada tahun 2015, mereka sempat naik hingga 17% di bulan Oktober. Sebaliknya, pada bulan Mei, saham ini punya probabilitas kenaikan yang sangat rendah, hanya 12% saja, di mana hanya pernah naik di tahun 2016 saja. Selain itu, mereka mengalami penurunan secara terus-menerus. Bagaimana untuk bulan Maret sendiri? Hingga video ini dibuat, saham Dimas masih naik sekitar 4,2%, di mana year to date masih naik sekitar 8,1%. Untuk probabilitas di bulan Maret, hanya 38% saja. Sekarang kita bahas dari sisi laporan keuangan Q4 2022-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa total aset berjumlah 6,6 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, di mana aset terbesar berasal dari saldo persediaan sebanyak 2,6 triliun untuk persediaan aset lancar dan 2 triliun untuk persediaan aset tidak lancar. Dan untuk saldo kasnya sendiri berjumlah 763 miliar rupiah. Nah, dengan jumlah saldo kas sekitar 700 miliar, perusahaan ini punya liabilitas yang mencapai 898 miliar. Artinya mereka masih butuh sumber dana yang lain meskipun tidak terlalu besar apabila ingin melunasi seluruh hutangnya dan belum bisa mengandalkan hanya saldo kasnya sendiri. Nah, dari komposisi hutangnya, mayoritas akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dengan nominal 788 miliar, di mana berasal dari liabilitas kontrak, baik itu pihak berrelasi maupun pihak ketiga. Kemudian kita bahas dari sisi ekuitas. Ekuitasnya berjumlah 5,7 triliun yang naik dibandingkan tahun 2021, di mana mayoritas ekuitas masih berasal dari modal ditempatkan dan disetor sebanyak 4,8 triliun rupiah. Hal ini berarti saldo labanya belum bisa mencapai kenaikan signifikan sehingga belum bisa menjadi kontributor terbesar dari ekuitas perusahaan. Dan hal ini bisa menjadi poin minus saat teman-teman melakukan analisa, karena ekuitas perusahaan masih didominasi oleh modal yang ditempatkan, bukan berasal dari kinerja penghasilan laba setiap tahunnya. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah laporan laba ruginya. Pendapatan usaha naik dari 1,4 menjadi 1,9 triliun di tahun 2022. Tapi beban pokoknya malah mengalami penurunan dari 594 turun menjadi 557 miliar. Hal itulah yang menyebabkan laba kotor perusahaan naik signifikan. Dari yang awalnya 846 miliar, naik menjadi 1,3 triliun di tahun 2022 ini. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba bersih periode berjalan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa laba bersih perusahaan naik dari 714 miliar, naik menjadi 1,2 triliun di tahun 2022. Hal itu disebabkan karena kenaikan pendapatan usaha dan adanya penurunan beban pokok pendapatan. Poin berikut yang akan kita bahas adalah historical EPS.
Di tahun 2022, perusahaan berhasil mencetak kenaikan EPS dibandingkan tahun 2021. Tapi, kinerja di tahun 2022 ini belum bisa sebaik kinerja di tahun 2019 dan di tahun 2020. Untuk aspek dividen, saham Dimas ini tidak diragukan di mana mereka konsisten membagi dividen setiap tahun, setidaknya sejak tahun 2020. Dividen yield yang ditawarkan sekitar 8,6%, angka yang bisa dikatakan sangat menarik. PER-nya 6,8 kali dengan PBV 1,4 kali. Di mana dengan modal sekitar 118, saham ini dijual lebih mahal dengan angka 173. NPM 62 dengan ROE 21%. Angka yang bisa dikatakan sangat baik di tahun 2022 ini. Dan DER-nya juga rendah dengan angka yang hanya 15% saja. Meskipun begitu, teman-teman harus ingat bahwa saldo kasnya belum mampu untuk mengcover semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Saat video Q3 2022 dibuat, harga saham Dimas di angka 158 dan kini naik menjadi 173 di Q4 tahun 2022 ini. Kemudian kita bahas dari historical PBV perusahaan. Saham ini punya rata-rata PBV sekitar 1,6 kali dan saat video ini dibuat, valuasinya diperdagangkan pada PBV yang lebih rendah sedikit dibandingkan rata-rata PBV-nya. Dulu bahkan sempat menyentuh PBV di atas 2,2 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1,02 kali. Hal ini harus menjadi pertimbangan teman-teman saat melakukan analisa. Demikianlah pembahasan singkat saham Dimas. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Ingat, profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Nah, apabila kamu tertarik untuk mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook ini bisa membantu, di mana dalam ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini tersedia banyak pembahasan mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.